والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa aulatil kiram jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barri wa bahri ya masyhur ya musturi inna makanu sahibatul kitab wa man syarraha wa likulli niyatin salihah wa ala nabi salafun salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini kita ada di kalam yang ke berapa? 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kitabnya Unwanul Hikam, bukan Hikam Ibni Athaillah, bukan, tapi Unwanul Hikam. Kalau Hikam Ibni Athaillah itu buat orang-orang yang sepuh-sepuh biasanya. Ini Unwanul Hikam, karangan Syekh Abdul Fath Al-Busti. Isinya adalah tentang adab-adab, dominasi tentang adab. Kalau hikamnya Syekh Ibni Athaillah dominasi tentang tasawuf. Ini Syekh Abdul Fath Al-Busti memang agak lebih sepuh ya, agak lebih sepuh dibanding Imam Ibni Athaillah. Insyaallah biasa, karena ini sudah 4 tahun di masjid orang-orang sepuh di At-Taufik itu sudah 4 tahun dan sudah khatam lagi. Insyaallah nanti ba'da lebaran haji kita berangkat ke Mesir lagi. Ada yang mau ikut? Ikut gitu saja, mantap. Gusti Allah sugih aja bingung. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini untuk kedua kali kita akan berangkat ke Mesir lagi. Saya sih pinginnya tanpa umroh, kenapa? Biar bisa agak lama di Mesir ziarah-ziarah, tapi karena kadang sudah sampai Timur Tengah, nek ndak umroh iman-iman kata sebagian. Tapi biasanya saya khawatir yang sepuh-sepuh itu kecapean kalau umroh dulu, habis itu terus kemudian ke Mesir. Ya udahlah, alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah nanti ba'da lebaran haji kita berangkat lagi ke Mesir. Siapa yang mau ikut terus pokoknya ngati muni aku ngono lah. Terus habis itu disolawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Gusti Allah sugih. Udah titik gitu aja. Segitunya, dan jangan direvisi. Tapi kan aku, jangan lihat diriku. Tapi kan saya, jangan lihat saya. Kelamaan nanti. Lihatlah kekuasaan Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad ya. Pokoknya tiap kali ngelihat kehebatan sesuatu itu kayak ngelihatnya Nabi Zakaria pada kehebatan Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu sebagai seorang waliyah kekasih Allah dari golongan wanita. Ini memang nggak ada ekornya tapi otomatis gitu. Oh gitu ya wis. Tapi suara saya jelas? Jelas ya. Sayyidah Maryam itu setiap hari dia melakukan keistiqomahan ibadah, sehingga Nabi Zakaria melihat fenomena yang sangat luar biasa. Ini di sisi Sayyidah Maryam kok ada makanan selalu, padahal tidak ada yang ngirimi. Makanan kalau musimnya musim saif ya, musim panas, yang terjadi justru makanannya musim dingin. Kalau pas musim dingin yang tersedia makanan musim panas. Tidak mungkin kalau ini dihadirkan oleh manusia. Maka ketika ditanya, dari mana ini? Kata Sayyidah Maryam, min indillah, dari sisi Allah. Begitu keluar itu Nabi Zakaria, oh iya ya, Allah tuh maha kuasa, bisa menghadirkan makanan musim panas pada saat musim dingin. Ini sesuatu yang luar biasa. Oh nek ngono, saya walaupun sudah tua, Allah pun mampu kuasa memberikan kepada saya keturunan. Habis itu berdoa. Apa pelajarannya? Pelajarannya tiap kali ada kehebatan, maka jangan kagumi dia yang hebat, tapi kagumi Allah yang menciptakan.
Saya tanya, misalkan di universitas sampean atau di kota apa begitu, kota A begitu, ada orang menemukan sesuatu atau ada orang dia anak orang biasa tapi dia memiliki prestasi yang sangat luar biasa, dia bisa ini itu dan sebagainya. Ada seorang yang kecil-kecil sudah hafal Quran, ada orang yang menang di kancah internasional, suaranya bagus, ini itu dan sebagainya. Saya tanya, biasanya kita ini kagum pada orangnya atau kagum pada penciptanya? Mana ini? Pada orangnya. Hari ini mulai kita biasakan, setiap ada kehebatan maka kagumilah yang menciptakan. Kita cukup katakan kagum kepada orang tersebut sebagai bentuk solidaritas, tapi selebihnya yang kita kagumi adalah dia Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala saja mampu memberikan keistimewaan luar biasa, maka kita terapkan pada diri kita. Oh, nek ngono Gusti Allah saja bisa loh ngasih prestasi pada seorang, misalkan anaknya tukang becak tapi bisa menjadi lulusan terbaik, umpamanya begitu. Atau orang yang dia itu tunanetra tapi suaranya bagus, atau hafal Quran, paham tafsir, atau apapun itu keistimewaan, kagumi orangnya sekedarnya, selebihnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala saja bisa memberikan sesuatu yang hebat pada orang tersebut, maka pasti Allah pun hebat, Allah pun kuasa memberikan hal yang luar biasa kepada saya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Understand? Maka kalau kita melihat diri kita sendiri serba terbatas, tapi kalau kita melihat Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, jawabannya tak terbatas. Biasakan itu sejak sekarang. Biasakan itu untuk hal terkecil. Biasakan itu, jadikan itu habit. Subhanallah. Terus langsung ngagumi Gusti Allah. Ya, kalau sudah seperti itu, maka ketika tadi saya katakan, siapa yang mau ikut ke Mesir, jenengan langsung ngati pol mantepi saya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Gusti Allah sugih. Udah selesai. Jangan direvisi. Jangan direvisi. Wes gitu. Nek direvisi kan biasanya ya sugih sih sugih, tapi kan aku ora ndek duit ora sido. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sudah dikumpliti, sholawatnya sudah, yakinnya kepada Allah sudah, dan jangan pakai tapi. Jangan pakai tapi, wes. Gini Mas, kalau orang daftar haji tahun ini berangkatnya berapa tahun lagi? Berapa tahun? Semarang berapa tahun? 30 atau 40? 40 ya, 40 tahun. Saya tanya, daftar sekarang berangkat 40 tahun lagi, itu keyakinan atau itu sekedar informasi? Jawab, keyakinan atau informasi? Kalau Anda mengatakan itu keyakinan, rugi dewe, salah dewe. Cetra wela-wela. Jadikan itu hanya sekedar apa? Informasi. Kalau innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, itu keyakinan atau itu informasi? Keyakinan atau informasi? Keyakinan. Bisa dibedakan? Jadikan informasi sekedar informasi, keyakinan dipegang yang kuat. Jangan dibalik. Nah, nek daftar saiki kajine berapa? 40 tahun yang akan datang. Wah, yo repot jelas. Ini orang meyakini sesuatu yang semestinya hanya informasi. Akhirnya berangkat 40 tahun lagi. Salah siapa? Diri sendiri, menjadikan informasi sekedar informasi malah jadikan keyakinan. Harusnya informasi biarlah informasi itu yo, tapi yang masuk ke dalam hati adalah sebuah keyakinan Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha luar biasa, Allah maha mensegerakan. Sudah selesai. Cetra wela-wela. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Keyakinan itu pasti luar biasa, walaupun yakin pada sesuatu yang salah, apalagi yakin pada yang benar. Kasih contoh, dulu pas sampean masih SD, nggak tahu sampean menangi atau tidak, pas masih apa?
SD. Terus main layang-layang, ada salah satu teman yang kebelet ya. Habis itu disuruh sama teman yang lain suruh ngandongi apa? Hah? Suruh ngandongi batu. Habis itu berubah ndak itu? Berubah. Itu yang sudah muntup-muntup. Yang sudah muntup-muntup tinggal kurang sedikit tiba-tiba berubah. Ya. Psikologisnya berubah, anatomi tubuh berubah, cara berpikir berubah. Padahal meyakini sesuatu batu. Batu itu kan keliru loh. Salah, tapi itu saja luar biasa. Bukan batunya, tapi keyakinan kita. Apalagi kalau sampean meyakini bukan sekedar batu, tapi pencipta batu, pencipta bumi langit seisinya. Yakin, maka pasti luar biasa. Keyakinan itu saja sudah ajaib. Maka saya tanya, siapa mau berangkat ke Mesir 3 bulan mendatang? Mantap. Ana sing muni saya iki karo ndredeg duwe utang 20 juta rampung-rampung kok. Siapa yang mau berangkat ke Mesir? Mantap itu. Dulu itu saya berangkat bermula dari yang kayak gitu-gitu. Bermula dari yang kayak gitu-gitu. Karena sudah mau mendekati umroh, saya tiba-tiba kok kayaknya kalau saya yang umroh keliru deh. Udah ibu saya aja saya daftarkan. Pas mau berangkat kurang sebentar ibu saya bilang begini, "Ri, aku mau nek ora karo sampean." Wah, lah terus kula pripun? Ya wis lah pokoknya luru-luru. Akhirnya saya nyari-nyari terus kemudian berangkat berdua. Sampai begitu sana dengan penuh keyakinan saya bilang gini sama ibu saya, "Mak, dongake kula nek teng Mekah mriki kados teng Magelang." Ngono kok. Sampai hari ini terbukti. Kalau mau ke Mekah les gitu tinggal berangkat gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka main-mainlah dengan keyakinan, ya? Apa? Main-mainlah dengan keyakinan. Main-main aja dengan keyakinan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadikan sesuatu yang informasi sekedar apa? Informasi. Saya tak tanya. Satu ketika, sampean senang sama seorang yang sudah jelas solihah, Mbak, Mas. Solihah, yo cantik, biasalah nek pria itu orang mungkin orang golek sing ayu, ora percaya wis to gaya. Solihah, cantik, baik, penyayang dan sebagainya. Satu ketika sampean dapat WA, tapi kuwi ketoke wis lamaran lho ndak. Terus habis itu sampean jadi ini keyakinan atau informasi? Keyakinan atau informasi? Ah, itu informasi. Nanti malam saya revisi pakai tahajud. Ngono. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maksudnya begini, Mas. Jangan sering kita menjadikan sesuatu yang ada di kanan kiri kita ini menjadi sesuatu yang bahan-bahan mengeluh, bahan-bahan hidup sulit, bahan-bahan sesuatu yang menjadikan lemah imanmu kepada Allah, menjadikan diri kita gampang ngedrop, menjadikan diri kita gampang down. Habis itu kalau sudah down, sudah ngedrop, ujung-ujungnya nyalain keadaan, ujung-ujungnya nyalahkan kakak, adik. Lah kakak sama saya, adik saya disayang sama orang tua, saya itu kayak anak tiri kok. Nah toh, setiap diri kita itu umum rumongso didolimi. Betul. Setiap diri kita itu umum rumongso dilorosoni. Padahal itu cuma apa? Rumongso enggak. Coba biasakan diri kita bersyukur. Biasakan diri kita ini berprasangka baik. Prasangka yang baik walaupun salah itu lebih baik daripada prasangka buruk yang benar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mending prasangka baik walaupun salah. Kenapa? Setidaknya dengan prasangka baik itu jadi doa, maka keadaan akan berubah menjadi baik sesuai apa yang menjadi doa kita. Kenapa? Ya Allah, Mas, sampean punya teman ngerasani, menggunjing, menghibah kita punya keburukan, jengkel ndak? Jengkel ndak? Jengkel. Lah kok ngerasani Gusti Allah ki lho? Bicarain keburukannya Gusti Allah ki lho, ketemu pirang perkara. Ngomong sama temen aku saiki ora penak uripku. Lah Gusti Allah ngei rezeki tapi ket biyen semono wae. Ini yang namanya ngerasani siapa?
Gusti Allah ngrasane Gusti Allah jan blas ora mutu, mbokku sing rodok mutu gitu loh. Masya Allah. Saya walaupun sulit, walaupun ini dan sebagainya, tapi saya masih punya Allah yang kaya, yang luar biasa, yang bisa merubah keadaan. Maka saya punya harapan, nanti malam saya tak banyakin sujud, biarkan Allah yang ngatur semuanya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Udah. Mulai, mumpung masih muda, muda itu kandani cek gampang. Nek sepuh-sepuh biasanya kandani kono, kuwi kan teorine Ustaz, angel. Lah terus kon orang nganggo teori, ngaji ki yo teori, nanti praktek masing-masing. Terapkan dengan teori ini sesuai kapasitas kita masing-masing. Tapi sesuatu yang sulit bukan mustahil. Sesuatu yang sulit apa? Bukan mustahil. Sepanjang bukan mustahil, maka tempuh. Ya tempuh, innamal usri yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharaini amin. Ini adalah kalam yang terakhir terkait kita bicara masalah dunia. Besok di nomor 5 sama nomor 6 kita sudah tidak lagi bicara terkait dunia. Ini adalah pembahasan kita terkait masalah dunia. Wa ya harisan 'alal amwali tajma'uha. Wahai orang yang berhasrat menumpuk-numpuk harta dunia. Ansita anna sururul mali ahzanu. Apakah kau lupa bahwa setiap perkara dunia itu mengandung konsekuensi? Mengandung apa? Konsekuensi. Setiap perkara dunia pasti konsekuensi. Sampeyan punya sepeda motor biasa, maka itu tidak akan terlalu masuk ke dalam hati. Begitu sepeda motornya harga 30 juta, 40 juta atau 100 juta. Terus kemudian sama adik sampean itu bagian knalpot tergores sama apa benda tumpul atau apa. Saya tanya, kira-kira nang ati biasa atau jengkel? Jengkel. Ya Allah. Urusan dunia yang paling harganya pol 50 juta bisa membuat sebuah kebencian kita kepada seseorang yang harga pas seduluran antar kakak dan adik itu harganya juta, 2 juta atau miliatan atau tak terhingga. Saya tanya, ada enggak orang yang gara-gara 50 juta itu sampai mungsuan? Banyak. Ada enggak yang gara-gara warisan 100 juta itu sampai mau bunuh, saling membunuh? Itulah. Nah, terus solusinya gimana Ustadz? Ustadz sendiri kan kalau berangkat dari Gunung Pati ke sini kan naik mobil, nek orang seneng dunia terus piye mlaku apa piye? Lah kuwi aku ya bingung. Ya ndak toh. Kita kan sudah ngaji, pasti ada solusi. Masih ingat ya kemarin ya. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat dan dilaknat pula seluruh isinya. Masih ingat ya ngaji kemarin ya. Ini kita masih nguplek-uplek terkait masalah dunia. Biar kita punya orientasi yang benar. Bukan dunianya, bukan hartanya yang kita inginkan, tapi prosedural ibadah pada harta yang kita inginkan. Prosedural ibadah itu saat mencarinya menjadi ibadah, saat membuangnya menjadi fasilitas ibadah. Prosedur ibadahnya itulah yang kita inginkan. Maka masih ingat ya kemarin, kalau ada orang dititipi oleh Allah dunia, kok kita kepingin, kita iri, jatuhnya dosa. Tapi kalau ada orang dititipi dunia oleh Allah, mobil, rumah dan sebagainya, kemudian dia sibuk meninfakkannya setiap hari, ya, meninfakkannya siang dan malam, lalu kemudian kita menginginkannya, maka keinginan kita untuk menyesuaikan atau mengingini sebagaimana apa yang Allah berikan kepada dia, jatuhnya pahala. Kenapa? Yang kita ingini adalah bukan dunianya, tapi dermawannya. Cetra wela-wela sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau ada orang punya pabrik, karyawannya 100, pingin atau tidak? Jawab, pingin atau tidak? Pingin atau tidak? Dosa kalau itu. Kalau ada orang punya pabrik, karyawannya 100, setiap hari dia berbagi sedekah, pingin atau tidak?
Lah itu pahala. Understand? La hasada illa fisnaini, tidak ada hasud kecuali dalam dua hal. Ini ngasih ulang kemarin. Yang pertama, rajulun atallahul Qur'an yatsluna ana al-laili wa atrafan nahar. Orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih Al-Qur'an kemudian dia baca siang dan malam, maka kita ini disuruh iri. Iri dalam arti ghibtah. Kok hati kita tidak ada derdek-derdeknya sama sekali, tidak ada ingin-inginnya sama sekali. Oh, ada yang salah dari iman kita. Ada yang keliru dari diri kita. Ada penyakit di dalam diri kita. Nomor dua, rajulun atahullahul mal wa yunfikuna ana al-laili wa atrafan nahar. Yang nomor dua, iri yang diperbolehkan bahkan disarankan, dimotivasi menjadi pahala adalah iri kepada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala kasih harta yang dia siang dan malam. Ingat, redaksi hadisnya bukan banyak sedekah, tapi siang dan malam dia sibuk sedekah. Setiap hari. Oke, understand sampai sini? Lah kita disuruh iri, kita disuruh ingin, kita disuruh ghibtah, kita disuruh kepengen, kita disuruh terinspirasi kepada aktivitas sedekahnya itu. Cetra, saya ulangi. Kalau ada orang punya uang miliatan, uang miliatan, kita pengen atau tidak? Pengen atau tidak? Pengen atau tidak? Tenane, tidak 1.000 mumet. Pengen atau tidak? Jawab toh, kepingin kalau dia suka sedekah. Ngono. Ini biar garisnya itu jelas, garisnya itu jelas. Maka saya sangat tidak kebelerengen, tidak silau. Kalau masuk orang kaya, rumah orang kaya itu tidak silau. Bahkan saya termasuk yang agak jarang. Ada orang nelpon, Ustaz, alhamdulillah ini kami baru saja mendapatkan proyek besar. Silahkan panjenengan ambil untuk barangkali untuk bisa buat wakaf dan sebagainya. Saya biasanya tidak datang. Tidak datang saya. Tidak datang. Kenapa? Wis tahu. Wis tahu. Wis tahu apa? Ya enggak tahu kenapa. Dia itu intinya itu rotok. Piye bahasanya? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan gugurkan pahala sedekah dengan cara ngundat-undat. Ngundat-undat apa bahasa Indonesia? Ungkit. Biasanya yang kayak gitu tuh nanti akhirnya ngungkit-ngungkit. Tapi yang dia datang ke pondok dengan segala doa yang diharapkan, dengan segala hajat yang diharapkan, yang ia paham bahwa ia sedekah adalah kebutuhan dia sendiri, baru biasanya saya terima. Aku gaya iya memang gaya piye. Bukan apa-apa. Kita harus membiasakan bahwa setiap diri kita sedekah itu adalah kita yang butuh. Jadi tidak ada istilah namanya bantu pondok, bantu panti asuhan, bantu ustadz, bantu. Gayamen bantu. Kita yang butuh dibantu. Ingat bahasa Rasulullah. Antum tansuruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah sebab wasilah nolong orang yang du'afa, orang yang membutuhkan. Artinya apa? Nolongnya kita kepada orang yang membutuhkan karena kitanya yang pengen ditolong oleh Allah. Cetra? Understand? Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak mungkin orang yang bisa mensedekahkan setiap hari siang dan malam kecuali dia paham bahwa dia orang yang butuh ditolong oleh Allah. Nah, itu loh substansinya. Karena orang mungkin gini loh. Ada tidak orang hidup dunia yang tidak butuh pertolongan Allah, ada atau tidak? Tidak ada. Tapi orang yang tidak sadar bahwa dia butuh pertolongan Allah, ada atau banyak? Banyak. Yang banyak itu bukan orang tidak butuh pertolongan Allah, tapi yang banyak adalah orang yang tidak sadar butuh pertolongan Allah. Paham atau tidak?
Lah orang yang sampai bisa setiap hari mengeluarkan hartanya, kebaikannya untuk orang lain, itu pasti orang yang sadar bahwa dirinya butuh ditolong oleh Allah sehingga dia melakukan sesuatu setiap hari. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka inspirasi kita itu, saya misalkan ya, kok sering toh datang kepada orang-orang kaya. Lihat dulu kalau orang kayanya seperti teman-teman yang ada di ngaji di At-Taufik itu dan sebagainya, itu karena terinspirasi oleh kebiasaannya memberi. Dan ketika saya tanya, misalnya saya tanya terus terang aja namanya, enggak usah bingung-bingung, nama orang soleh kok. Pada saat saya bilang sama Habib Hasan Abdul Habib, ini kok dalam sepekan itu berulang kali berbagi makanan dan makanannya makanan enak. Oh. Apa itu enggak bahaya? Enggak bahaya tah. Kata beliau, loh kalau makanan enak Ustaz, dimakan sendiri memang bahaya. Gimana? Dimakan sendiri memang apa? Bisa kolesterol dan sebagainya. Tapi kalau dimakan bareng-bareng saat majelis seperti ini, ya Allah, jangankan kolesterol, namanya berbagi, neraka saja bisa disingkirkan. Oh, no. tak pikir-pikir, iya benar itu. Understand? Maka saya datang ke sana karena kebiasaan beliau suka berbaginya itu. Jadi setiap hari loh itu loh. Jadi setiap hari itu loh. Enggak usah pakai nyari sih, memang tiap hari loh itu loh. Masya Allah. Nah itu inspirasi itu. Kok kayak gitu kita ndak ada keter-keternya, ndak ada pengen-pengennya, kepengin sugih untuk berbagi. Ada yang ndak normal dalam hati anak muda. Jadi hati anak muda itu harus geter nek ora ana wong sugih seneng berbagi. Tapi jangan kasih koma. Wong sugih koma. Terus kepengin, ini salah. Wong sugih seneng berbagi. Lah ini sampean harus geter. Wong masih muda, kan urung tahu takdir kita sesuk dadi wong sugih atau dadi wong melarat, kan urung ngerti. Karena belum tahu, masih ada banyak kemungkinan. Dan husnudzon aja, temen aja di husnudzoni lama-lama ngasih kok, betul atau tidak? Apalagi nih Gusti Allah, di husnudzoni terus ya Allah, takdir saya kan sugih ya Allah. Dan engkau kan maha kaya ya Allah. Wis toh, tenang mohon bismillah. Kalau tak pengen banyak berbagi. Wah, ngono. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah gitu. Kalau soal masalah teknis, biasalah teknis monggo, sing kerja ya kerja, sing menjadi usaha ya usaha. Ingat bahasa Quran. Innahu huwar razzaq. Nah, Allah itu adalah ar-razzaq, dzul quwwatil matin. Ar-razzaq. Jadi begini. Razzaq itu isim fa'il yang kemudian disighot balaghahkan, diberikan sighot mubalaghah, penekanan. Isim fa'il itu kalau dalam bahasa Indonesia mirip-mirip pelaku, ya, kata benda. Ini ben gampang. Orang yang menyanyi dengan penyanyi itu kualitas menyanyinya kuat yang mana? Yang orang bernyanyi atau penyanyi? Nah itu namanya pelaku, isim fa'il. Jadi dia punya kualitas. Sering mana? Orang yang bernyanyi dengan penyanyi itu sering mana? Dia punya kuantitas. Razik itu pemberi rezeki. Isim fa'il. Berarti punya kualitas dan punya kuantitas memberi rezeki. Paham sampai sini? Lanjut. Habis itu setelah razik, kemudian dibikin sighot mubalaghah. Sighot mubalaghah itu kalau dalam sastra Arab namanya penekanan biar yang lain tersingkir. Berarti artinya jadi razzaq. Artinya adalah Allah satu-satunya pemberi rezeki. Pemberi aja udah keren, dikasih mahal, dikasih satu-satunya. Oh nek gitu, jangan nyembah faktor-faktor yang mendatangkan rezeki. Siapa itu faktor yang mendatangkan rezeki?
pembeli. Oh, udah. Apa itu faktor yang mendatangkan rezeki? Kerja. Maka jangan menjadi budaknya kerja. Wah leren-leren, wah sholat-sholat. Apa itu faktor pemberi rezeki? Lidah yang lincah dalam marketing. Oh, S3 marketing ini kadang ngomong istimewa bos, kakak. Betul, ini istimewa. Oh, udah ada yang cacat. Oh, ini istimewa, ini barang langit. Oh, tadi udah ada yang nawar. Kalau sampai kita menuhankan ilmu marketing kita, ya jatuhnya begitu. Tidak menuhankan Allah. Yang menuhankan Allah, dia tidak akan bohong. Kalau memang orangnya mau beli, ya alhamdulillah. Tidak beli, Allah tetap memberi rezeki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Enggak dikasih lewat sini, lewat yang lain. Enggak usah baper-baperan. Cedah? Dalam ayat yang lain, Allahu razaqakum wallahu khalaqakum tsumma yarzuqukum. Ya. Proses memberi rezeki itu digandeng dengan penciptaan. Kenapa kok memberi rezeki dan dengan mencipta? Allah pencipta dan Allah pemberi rezeki itu digandeng. Iya, karena pencipta itu tidak bisa yang lain yang melakukannya. Demikian pula memberi rezeki itu tidak bisa yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka nyata ada orang sing ketok enek bicara masalah marketing, masalah bisnis. Internasional pengetahuane. Tapi barang nang omahe ternyata orang duwe apa-apa. Duwe sih tapi utangan kabeh. Ada lagi orang yang uangnya miliatan, asetnya miliatan, tapi yang jadi rezeki cuman air putih, nasi putih. Lah ini goreng ayam gitu, oh minyak, tidak berani itu kolesterol. Kasih garam, oh tidak berani, itu asam urat. Barangkali sayur, oh sama juga itu. Ini sate enak loh, bah tidak berani nih. Saya langsung nggak bisa bergerak ini dan sebagainya. Berarti yang direzekikan cuman yang dimakan. Ada atau tidak seperti itu? Siapa pemberi rezeki? Allah. Itu lebih tersiksa loh. Mending sampean orang sing dipilih karena sing dimakan memang ya kuwi tok. Daripada pilihan oke tapi ora iso mangan. Mumet dak? Mumet. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jawaban kenapa ada orang pinter bisnis tapi bisnisnya gagal kabeh? Ya, karena yang ngasih rezeki itu ya Gusti Allah. Kenapa ada orang asetnya miliatan tapi sing bisa dipakai itu cuman sedikit? Wah, saya sebenarnya masih banyak aset saya di sana ada, di sana ada, di sana ada. Lah tapi kok gue gawe ngaji, gue gawe ini buat masjid dan sebagainya. Lah itu dia belum kejual, belum rezeki. Lah tapi kan tinggal saya jual nanti duit saya banyak, urung mesti nek kebakaran piye, nek kena tsunami gimana? Bahkan jangankan seperti itu, wong sudah jelas-jelas masuk seperti ini seret, udah mau dimakan aja dilelah konco lewat. Weh bro, muntah lagi bisa. Memang urung rezeki ini. Maka siapa pemberi rezeki? Sehingga aktivitas sampean kerja, aktivitas sampean nyari dunia, jangan diniati kerja, jangan diniati nyari dunia, diniatinya dengan cara ibadah atau dengan cara niat, yakni semakin intens akrab dengan sang pemberi rezeki. Bukan nyari rezeki, tapi nyari kenal sama Allah pemberi rezeki. Sehingga aktivitas kerja bukan aktivitas cari duit belaka, tapi aktivitas belajar tauhid. Understand? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kalau dunia sebagai dunia itu harus remeh. Tapi kalau dunia sebagai wasilah akhirat baru mulia. Ingat tadi hadis saya belum saya selesaikan ya. Ya Allah. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu seluruhnya, seluruh isinya itu dilaknat. Illa dzikrullah, kecuali orang yang ibadah kepada Allah, zikir pada Allah, wa mawalahu, dan setiap
dunia yang menjadi sarana ibadah, itu tidak dilaknat. Maka kalau nyari dunia adalah sedang nyari sarana apa? Ibadah. Saya pengen ibadahnya luas. Silahkan cari dunia yang banyak dalam rangka meluaskan ibadah. Monggo, silahkan. Tak doakan semoga punya usaha-usaha yang besar sehingga bisa menjadi wasilah kemakmuran ratusan karyawan. Amin Allahumma amin. Jadi ya, man karamat alai nafsuh hanat alai dunya. Siapa yang jiwanya mulia maka pasti akan menganggap remeh apabila dunia hanya menjadi dunia. Baru dia akan mulia apabila dunia itu menjadi wasilah akhirat. Ya. Maka pikirkan saat mencari bagaimana aktivitas ini menjadi aktivitas ibadah. Masih ingat caranya berapa dulu itu? Berapa caranya? 4. 1. Niat. 2. Caranya benar. 3. Ibadah mahdhah beres dulu. 4. Dialokasikan untuk ibadah. Dah selesai. Ini tiling-iling ya. Besok masuk ujian ya. Bagaimanakah aktivitas dunia menjadi aktivitas akhirat? Caranya 1. Niat ibadah. 2. Caranya benar. 3. Ibadah mahdhahnya beres dulu. 4. Alokasikan untuk ibadah. Sampai hafal. Hafal kedepal sehingga sampai counter, sampai tempat kerja, sampai manapun itu bleng langsung diulangi. Ya Allah, ini adalah wasilah akhirat. 1. Saya niati ibadah. Nomor 2, caranya benar. Karena kalau niat tok tidak cukup. Ya, niat tok tidak cukup. Mesti ingat ya contohnya ya. Ki ngopo? Oh, tak niati ibadah to sugih ku tak niati ibadah. Nyambut ge napa? Biasa pasang togel ora dadi. Niatnya ibadah, caranya benar. Nomor 2 apa? Nomor 3, nomor 3. Ibadah mahdhahnya beres. Ngibadah, sholat. Oh, aku golek duit yang ibadah, sholat yang ibadah. Makanya aku golek duit, ora kudu sholat. Apa? Bukan. Sholatnya dibeneri dulu, baru aktivitas kerja akan menjadi ibadah. Nomor 4, alokasikan untuk ibadah. Ibadah di keluarga, kasihkan kepada istri, Dek, ini nafkah dari saya niatkan ibadah. Sedikit Dek, paling-paling sebulan 20 juta. Oh, alhamdulillah. Ini mbak-mbak pasti, lah ngono. Ya Allah. Terus kemudian itu kan yang wajib nih ke orang tua. Ya, orang tua ini para pria-pria, leader-leader keluarga ini, calon-calon leader keluarga. Ke orang tua. Habis itu sebagai adab ke mertua. Kalau ke orang tua itu sifatnya wajib, tapi ke mertua sifatnya adab. Ya. Terus habis itu orang-orang terdekat. Setelah itu dibagi ke agama-agama Allah. Ya, ke masjid dan sebagainya. Pesantren dan sebagainya. Namun ala kulli hal biasakan hakada wa kada. Mesti ingat ya. Al-kathiruna fid dunya hum qaliluna fil akhirah. Kata Rasulullah, orang-orang yang kaya di dunia adalah kelak menjadi orang-orang yang miskin di akhirat. Illa kecuali hakada wa kada. Orang yang gini itu apa? 11 orang aku mikir. Ana tonggo WA. Mas Bos, kan biasanya menyilih duit ngono toh. Ki lho, ponakanmu ki lho, bayar sekolah. Oh iya siap, sertengkling besar. Jadi sedihnya itu bukan sedih tidak punya uang. Sedih kita itu sudah harus sedih keren. Sedih ketika tidak bisa membantu, itu loh. Jelas ya? Podot ini mumete, orang duit mumet, terus kemudian orang iso ngrewangi konco mumet. Tapi mumet kita harus mumet yang keren. Mumet nek orang iso ngrewangi konco. Dah. Jelas ya? Ya Allah.
Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini pembahasan terakhir, semoga kita akan ketemu lagi pembahasan ini 1 tahun mendatang, karena ini setiap tahun hatam kalau yang Unwanul Hikam, sampai itu saya sendiri sampai tamassuk rasikh, candak cekel bahasa Indonesia nih, bahasa Quran itu rasikh, bahasa kitab tamassuk, bahasa Jawa ini candak cekel, set langsung kelingan. Bahasa Indonesianya apa? Outliers. Bahasa Indonesianya apa? Otomatis. Jadi nyambut gawe itu langsung otomatis niatnya ibadah. Punya uang tuh otomatis langsung iki iki meh go sapa maneh ya gitu. Alah. Sampai temen itu luar biasa yang wakaf di Pondok Ambarawa itu, dia punya statement yang sangat luar biasa. Ya, saya kalau ngiling-ngiling, Masya Allah, nikmat banget dia hidupnya. Kalau pas pandemi itu, dia di rumah sakit, pagi-pagi nelpon saya, minta diambil itu, apanya, yang buat nempel sini, oksigen. Sambil nelpon, Ustaz, saya senang, saya orang yang paling senang, paling bahagia. Untung 4 tahun yang lalu itu tanah sama si RV saya sudah jadikan pondok, sudah kita bangun pesantren. Ini sudah banyak santri yang ngapalin Quran. Dulu saya bingung, andaikan dulu tidak jadi saya jadikan pesantren. Dia itu dulu 4 tahun yang lalu, kalau 2020 berarti kan pandemi ya. Tarik mundur 4 tahun yang lalu berarti berapa? Berapa? 2016 saya kajian di sebuah tempat, dia kasihkan itu sertifikat tanah sama BPKB CRV. Diglondor gitu aja, enggak pakai mikir. Loh ini apa ini Pak? Yo ini jariah saya ini. Saya itu yatim sejak kecil. Jadi saya tidak ingin kalau ada anak yatim sampai bingung seperti saya. Nah, kala itu beliau minimarketnya masih 1 atau 2. Kemudian 4 tahun berikutnya, pada saat pandemi itu, pesantren sudah jadi, yang ngapalin Quran sudah banyak, setiap hari sudah buat sholat, ya, yang di Ambarawa itu loh, pondok kita yang di Ambarawa itu loh, yang doaku 2 itu. Ambil, wah saya senang, untung jadi pesantren, untung jadi tahfiz, untung sekarang sudah anak-anak yang pada ngapalin Quran, pada deres Quran, pada ngatamin Quran, pada sholat, untung. Kalau ndak betapa sedihnya saya, ini saya sudah mau mati Ustaz. Saya ya bilang enggak toh Pak, semua sehat lagi dan sebagainya. Keluarganya pada nangis, jangan pada nangis, ada orang bahagia malah nangis. Saya alhamdulillah, untung. Kala itu beliau minimarketnya sudah jadi 9. Jadi kalau ada yang mengatakan setelah wakaf tanah, setelah wakaf CRV itu menjadi tidak punya apa-apa, jan keleru tenan. Dari 2 menjadi 9. Habis itu seret dia bilang bahagia karena 4 tahun yang lalu jadi diwakafkan, jadi disodakohkan, jadi dijariahkan. Itu tanah sama CRV, untung. CRV saya jual 200 juta, langsung saya bikin bangunannya jadi kongono kayu, 200 juta. Udah lihat kan? Masya Allah, untung. Malamnya wafat. Ini saya bikin bahagia cerita di sini. Asli ini nek cerita karo pancing cah telu ngono ya nangis jane. Ya Allah. Umur wafatnya baru sekitar umur 42. Siapa sangka umur segitu sudah wafat. Lalu kalau ada orang mengatakan saya nanti sekitar umur 40, saya kumpulin uang dulu nanti begitu saya umur 40 tahun saya baru sedekah. Sak durunge 40 tahun wis mati piye? Ada yang lagi bilang nanti kalau saya umur sekitar 50 tahun pas saya pensiun saya tinggal aset saya di mana-mana, saya tinggal ngasih ke pesantren-pesantren, saya sudah tenang dan sebagainya. Kalau belum 50 tahun mati gimana?
Maka jangan nunggu ideal untuk bisa memberikan kepada Allah. Serius, jangan nunggu ideal. Mulai sejak sekarang. Masya Allah. Tapi Ustadz, saya ini orang yang tidak punya. Terus yang tak bagi itu apa? Masih ingat kan? Hah? Kisah siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Siapa? Sahabat Ansor, ya. Nanti jenengan nyari sendiri namanya sahabatnya, ya. Nah, kalau ada orang mengatakan saya mau sedekah, saya mau memberi, tapi saya ini sekarang tidak punya. Terus gimana solusinya? Ingat kisah sahabat siapa namanya? Lali kabeh. Tiling-iling ya. Ya, Masya Allah. Saya kasih clue sahabat Ansor gitu ya. Sahabat Ansor, satu ketika malam-malam Rasulullah bilang, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku? Spontan, karena memang orang biasa ngasih itu biasanya spontan. Nek ndak biasa ngasih, begitu ada kesempatan dibuka donasi itu biasanya mikir-mikir. Tapi kalau orang yang biasa spontan, les gitu aja. Spontan. Sampai orang mikir duwe pura janjane. Saya Rasul. Nah, pulang dia bilang sama istrinya, punya apa? Ya tidak punya apa-apa, ya apalah makanan dikit-dikit gitu loh, ini tamunya Rasulullah nih loh. Ya ini punyanya yang buat makan untuk anak-anak. Ya sudah, anak-anak kita suruh main, capek terus habis itu suruh tidur. Nanti lampunya diredupkan, habis itu depan saya dikasih piring sama sendok, saya tak pura-pura makan. Biar apa? Biar itu tamu-tamu kita lahap makannya. Karena ngelihat tamu yang punya rumah itu ikut makan, ya, biar mereka ngira kalau di belakang itu masih banyak. Biar apa lah coba nek sampean meh ngei tapi sidik terus sampean nyikor roto iman-iman piye? Sira usah ngei nggo kowe wae ngono to. Ini kan dia pura-pura ideal. Benar, begitu tamu datang, anaknya dibikin tidur, makanan yang semestinya buat anak-anaknya itu dikeluarkan, tamu-tamunya beliau itu disuruh makan, ya, tamu-tamu Rasulullah juga itu disuruh makan, seret, habis itu lampunya pas dia makan, lampunya diredupkan, piring sama sendok dibuat mainan klutik-klutik seolah-olah dia makan. Drama enggak? Drama enggak? Drama, ini drama Rasulullah bukan drama Korea. Drama ini. Pagi-pagi datang kepada Rasulullah, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah bilang, aku yang cerita atau kalian yang mau cerita? Rasulullah kan bisa ngerti toh, dikasih kabar dari langit. Enggak usah ya Rasul. Rasulullah langsung bilang, Innallaha qad tahajjaba. Sesungguhnya Allah takjub. Allah kagum kepada sandiwara kalian berdua semalam. Kalau dipanjangin nih bilangnya, kalamnya kita panjangin, Allah kagum. Kalian yang saking inginnya pengen berbagi sampai berdrama di rumah tangga kalian. Ini kok jadi minel doplongin. Ya. Maka ini mas-mas muda, mana mas-mas muda yang sudah pada nikah? Beliau 1, 2, 3 mas-mas muda. Kalau pas pulang ke rumah orang tua atau mertua, laga ideal. Biar apa? Biar bisa ngasih. Oh saya begitu banget. Kalau pas pulang ke Wonosobo mau kon Batang, Masya Allah jajan ini dan sebagainya, laga ideal. Laga ideal. Udah tes, ponaan-ponaan dikasih, pulang seret. Saya sebelum pulang saya tanya sama istri, masih ada enggak uangnya? Masih mas, kasihkan sekalian. Set. Istri saya sudah paham. Begitu kita masuk mobil, itu yang nyetir, Ustaz, dereng ngisi bensin. Lah kuwi ya entek. Wis, akeh-akeh selawat muga-muga tekan Semarang. Masya Allah. Karena kita perlu seperti itu. Ya.
Kisahnya belum selesai tadi tuh, kisah yang zaman Rasulullah tuh. Setelah Allah kagum, kemudian dua orang sahabat Ansor suami istri ini didoakan oleh Rasulullah menjadi orang yang diberkahi, menjadi orang yang makmur. Setelah itu Allah kemudian berikan kepada dua orang ini hal-hal yang luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka tidak ada alasan kemudian saya tidak punya sehingga saya tidak memberi, tidak ada alasan itu. Pasti ada yang bisa kita bagi. Walaupun kita harus drama itu. Saya seperti itu dulu sekitar mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu. Kalau hari ini tanpa harus drama pun orang tua sudah biasa nerima dari saya. Kenapa? Wis paham. Sudah paham. Sampai untuk kelas ini bila sum'ah wala riya ya, semoga ini juga terjadi pada diri sampean ya. Kelas yang kemarin bisa mengumrohkan kedua orang tua ini karena impian sampean semuanya toh? Betul atau tidak? Mosok duwe impian kok, ya Allah berikan kepadaku anulah pokoknya tosa ndak apa-apa, amin. Olah. Oh, cilik men tosa sing anu lho mobil kaki 6 mobil. Apa? Cita-citanya yang mantap. Tapi cita-citanya memberinya, bukan punyanya. Ya. Itu pada saat mau berangkat dan sebagainya saya mengada-adakan dengan cara menjual ini itu dan sebagainya. Ibu saya sampai jadi biasa surah popo. Ya enggak apa-apa jual-jual kayak gitu. Saya sudah paham kok. Anak saya itu kalau habis ngasih ke orang tuanya nanti Allah ngasihnya berlipat ganda. Bener pulang umroh del tanah belakang 1 hektar kebeli. Lunas langsung. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah. Maka harus menjadi kebiasaan yang ideal. Istri terutama, Mas, ini yang sudah pada nikah, istri terutama ajak bicara bahwa kita itu harus untuk awal-awal berlaga ideal di hadapan mertua dan orang tua untuk bisa ngasih. Karena kalau kita macak mesake apa? Kuluh-kuluh, kinyih-kinyih, dingak-dinguk dan sebagainya. Terus kemudian kita ngasih kepada orang tua, alah leng, kok kowe wae wong wajah ngeleh kok ngono. Enggak jadi diterima kita. Ya, Masya Allah. Saya doakan semoga panjenengan yang asli Semarang maupun yang perantauan diberikan kesuksesan. Yang kesuksesan itu suka berbagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih ada waktu buat ngaji suami istri? Masih ya. Man sabaru 'ala su'i imraati, kemarin sudah. Siapa orang yang sabar kepada perilaku buruk istrinya maka dia akan mendapatkan pahalanya Nabi Ayub, kemarin sudah. Keren kan seorang suami pahalanya kaya Nabi jos. Nah, sing penting nek pas bojone mrengut sampean guyang-guyu wis kita ngel-angel. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma mar'atin batat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Seorang wanita yang dia bermalam sementara suaminya itu ridha, maka wanita itu adalah wanita ahli surga. Suaminya apa? Ridha. Ya. Maka menjadi begini, Mas. Biasakan kalau malam clear. Itu yang pada suami istri itu. Jomblo sementara skip dulu ya. Malam itu kan ada pembicaraan intens suami istri. Soal karo ngopo gitu aja dibayangke, kasihan ada jomblo di sini. Nanti batak malahan. Itu kalau malam itu kan usahakan ada pembicaraan intens. Yang intinya adalah agar suami ridho, maka istri itu melakukan hal-hal yang membuat suami ridho.
Mulai dari nawari. Aja takoni, Mbak, nawari apa Ustaz? Oh, ora usah ditakokke kuwi. Nawari. Kenapa? Pahalanya lebih besar bagi seorang wanita yang menawarkan daripada yang diminta oleh suaminya. Mbak, ini para suami itu kalau keluar rumah, apalagi di daerah pinggir kali, ngerti? Banyak ndak yang nawari? Banyak kan? Walaupun di sana bukan wanita beneran kan? Wanita jadi-jadian. Ya Allah, itu yang haram, yang keji, yang menjijikkan saja. Mereka nawari. Mas, 5 menit lah mas. Kan ngono tuh. Itu perkara haram itu loh. Menjijikkan, gila nih. Pede nawari. Lalu sampean Mbak, halal jadi ibadah, menjadikan sampean seorang ahli surga, kok diem, eman-eman itu ibadah lebih murah dari ibadah sodako, dari ibadah sholat. Tapi pahalanya tidak kalah dengan itu. Yang sunah-sunah loh ya. Badannya tidak kalah itu. Nanti mau nawarinya gimana? Lah itu tuh kesepakatan masing-masing. Nggak usah tanya saya. Kalau itu kan kesepakatan masing-masing. Itu tanya sama suaminya, Mas, hal yang paling sampean seneng saya itu nawarinya model gimana? Ada yang model ngeces ndak gitu. Ada yang model sing pakai sing bagus-bagus lah, jangan sing pokoknya gitulah. Ya, nggak usah dibicarakan kalau yang kayak gitu-gitu insya Allah sudah paham. Tapi substansinya nawani. Yes. Sehingga suami ridho di sini disebutkan dakhalatil jannah. Ini hadis riwayat dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abu Hurairah yang mengeluarkan hadis. Bon. Nawari. Lah kalau istri tidak nawari bagaimana? Apa perilaku suami? Suami ngajari. Dek, aku ingin wis ngaji. Saya pengen banget, saking sayangnya aku kepada dirimu, sampai aku pengen kita bersama sama-sama masuk surga. Ternyata masuk surganya seorang istri itu mudah. Apa itu? Membuat suami ridho. Lah terus gimana agar kamu ridho mas? Tawari aku. Bon, selesai. Karena suami wajibnya memberikan ilmu. Ya kan? Nah, terus nyawarinya gimana? Ya silahkan gimana. Saya tuh hasil ini ngaji singkong ini rotok risi-risi piye gitu. Tapi loh kenyataannya syariat atau gimana? Penting enggak ini? Penting. Insya Allah. Tapi kadang-kadang umumnya wanita itu enggak tahu males, enggak tahu enggan, enggak tahu jengkel atau apapun itu. Kenapa? Karena sesuatu yang kalau sudah jadi ibadah itu jadi berat. Kenapa? Lawannya hawa nafsu. Hawa nafsu di mana? Di dalam diri sendiri. Oh, pula tuh nawar-nawari, Pak. Enggak, ini ibadah. Ini perkara ibadah. Kalau sedang di luar kota bagaimana? Ya cari cara ridhonya, cari cara ridho mas saya tidur dulu, minimal gitu. Nanti kalau pulang tolong ketuk-ketuk pintu. Nanti kalau pulang ini saya sudah nggak kuat terlalu capek tadi ngurus anak. Itu penting komunikasi seperti itu. Mas, ini saya tak tidur dulu dan dalam kondisi saya pakai masker, tolong sampean jangan jerit. Maksudnya ada komunikasi. Begitu pulang wis ndadak ngethuk-ngethuk wis seru ra dibuka-bukake, akhirnya rodok seru baru dibukake, begitu buka sret, ya Allah mak lampir. Izin dulu lah. Izin dulu. Ya. Saya itu mau ngomong sing agak intim selagi, ada jomblo itu loh.
Udah ndak usah jero-jero, segitu udah paham lah. Segitu udah paham. Termasuk Mbak miliki baju dinas melayani suami. Ojo ditakokke maneh, wis kudu wis paham. Ini bukan perkara remeh, karena ini masuk syariat jadinya perkara penting. Walaupun nek bicarakan kayaknya tabu. Tapi mosok gitu-gituan. Nah memang begitu. Kalau sudah jadi ibadah itu bawaannya enggan. Dulu itu pas masih ta'aruf atau pas masih sekeling kenal atau naudzubillah yang masih pakai proses pacaran itu bawaannya mau tersenyum saja. Kenapa? Karena belum jadi ibadah. Jadinya dosa. Jadi dosa itu didorong-dorong setan. Jadi ngelakon ini enteng. Malam belum ngechat itu kan rasanya urung malam. Semangat, kenapa? Didorong setan. Belum jadi ibadah, ketika jadi dosa itu bawaannya menarik. Tapi kalau sudah jadi ibadah, Masya Allah, butuh semangat untuk melakukannya, butuh kesadaran, butuh iman. Demikian pula suami sama saja. Dulu pas belum jadi suami, itu istri belum jadi suami, masih proses kenalan atau masih proses naudzubillah itu pacaran, itu bawaannya super perhatian. Dulu tiling-iling pas biyen kae cik kenalan, isu WA udah makan. Jajal saiki nek nang omah. Alah takoni barang wis mangan iku dimangan. Ngono. Kenapa? Karena dulu pas masih pacaran atau pas masih kenalan itu belum jadi ibadah, itu dekat dengan dosa. Sehingga itu dorongan setan itu kuat, jadi enteng lakon ini. Begitu sudah jadi rumah tangga itu sudah jadi ibadah. Sehingga karena sesuatu ibadah itu ya ada butuh iman, ya butuh iman. Lah kalau punya iman baru ringan kalau punya iman. Silahkan miliki perhatian. Ingat ya hadis kemarin, khairukum, sebaik-baik kalian, khairukum li ahli, yang paling baik kepada istri. Wa ana, kata Rasulullah, dan saya ini adalah orang yang baik-baik kepada istri. Apa bukti kebaikannya? Perhatian. Kira-kira istri tidak nawari dulu, ya diajari, ojo diseneni. Kowe iki tidak seperti Aisyah. Lah sampean yo jawab, koyo nabi-nabi yo we Mas sampean ngono to. Biasa-biasa saja. Jangan dimarahi toh, diajari yang baik-baik, begitu toh. Idealnya istri nawari atau WA dan sebagainya. Kalau tidak WA, ya diajari WA Mas. Ya, misalkan suami pulang agak malam, ya istri WA dulu, Mas pulang agak malam ya, saya terlalu capek, izinkan saya tidur dulu. Nanti kalau Mas datang sudah saya siapkan semuanya, termasuk baju dinas. Wis ngono. Ojo dijerok-jerokke wis ngono wis. Dah. Kalau mau nek ndak ya ndak apa-apa. Dah, sudah tahu gitu. Nah, itu penting. Kalau istri belum WA, ya sampean WA dulu. Ini WA ini sifatnya ngabari, Dek, ini belum selesai meetingnya. Sepertinya saya pulang agak malam. Dah. Gitu. Nggak usah di WA aja, sudah biasa di WA Ustadz, biasanya baru aja keluar gang, pulang jam berapa nanti. Ngono, ya sudah apa-apa. Jangan dibatek, itu bentuk perhatian. Yes. Dah. Jadi saya rasa cukup dari satu hadis ini menghasilkan komunikasi yang baik, yang sesuai syariat. yakni komunikasi yang seorang istri mencari ridho suami dan seorang suami jangan terlalu mahal ridhonya. Dengan cara apa? Ngajari. Wah, saya tidak ridho kepadamu, Dek. Saya tidak ridho kepadamu, Dek. Dek, durahmene. Ini istri harus mencari ridho suami terus kemudian jadi suami kita ini sombong. Ya tidak boleh. Dikit-dikit saya tidak ridho, dikit-dikit saya tidak ridho. Kalau sampai tidak ridho, maka rahmat dari Allah dicabut
untuk sang istri, istri semakin jauh dari hidayah, istri semakin sulit dinasihati, sampean sendiri yang mumet. Understand? Oleh karena itu yang murah ridho sampean. Kalau kira-kira istri belum baik, ajari, jangan dimarahi. Cetra ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita sampai bab menjelang tidur. Insya Allah berarti mendatang adalah bab saat tidur suami istri. Jangan sampai tidak hadir. Termasuk doa. Saya itu mau menyampaikan doa suami istri ketika mau beribadah malam. Kasihan jomblo. Dia bisa itu loh, nyokoti karpet nanti. Ya, insya Allah besok kita bahas prosedur tidur yang baik dalam syariat untuk suami istri. Saya rasa cukup. Ya Allah. Tapi kayaknya ke depan ini informasi ya, kayaknya ke depan sebagaimana yang pas pertama saya sampaikan tiap kali ngaji mungkin dipindah-pindah. Ada sesekali di sini, sesekali di pondok. Insya Allah Senin depan kita di pondok. Senin depan kita di pondok. Ya, Senin depan kita di pondok. Biar pondoknya juga dapat berkah. Sini dapat, pondok dapat. Ya ibarat kayak orang sholat lah, sholat itu jangan semuanya di masjid, ada sesekali nambah di rumah untuk yang sunnah kan begitu, biar masjid dapat hak, rumah juga dapat hak ya, biasakan seperti itu. Jadi kalau sunnah qobliyah usahakan di rumah, terus kemudian sampai masjid tinggal sholat wajib atau tinggal sholat tahiyatul masjid. Nah ini juga sama-sama dapat berkah ya. Saya juga mohon doa dari panjenengan semuanya untuk Senin depan di pondok. Insya Allah babnya adalah prosedur tidur suami istri ya. Nanti kabari ke teman-teman, ini bab besok adalah prosedur apa? Tidur suami istri. Khusus untuk jomblo-jomblo diharapkan membawa handset. Ya Allah, ya Rahmanir-Rahim. Lah piye wong ngaji syariat ini. Mari bareng-bareng kita beristighfar, kemudian kita lanjutkan doa. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Ghaffar ya Allah ya Ghaffar ya Allah ya Allah ya Ghaffar ya Allah. Oh ya Ghaffar ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim ya ya Rahim ya Rahman
Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Allah Ya Razzaq Ya Allah Ya Razzaq Ya Allah Ya Razzaq Ya Allah Ya Allah Ya Razzaq Ya Allah Ya Allah Ya Razzaq Ya Allah Ya Allah Ya Razzaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعلنا ya Allah jadikan kami semua ya Allah ya Razzaq Engkau yang maha memberi rezeki ya Ghani Engkau yang maha kaya ya Qadir Engkau yang maha kuasa ya Allah istajib Engkau kabulkan doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing kepada Allahur Razzaq, Allahul Ghani, Allahul Qadir. Silahkan berdoa. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.